Pemirsa Seret RCTI, setelah sekian lama bungkam, akhirnya Syahnas Sadika yang belakangan ini menjadi sorotan panas muncul ke hadapan publik. Didampingi oleh sang suami JJ, keduanya angkat bicara terkait berbagai tudingan yang banyak memojokkan Syahnas. JJ pun menjelaskan mengapa selama ini mereka hanya diam. Hal tersebut lantaran ia dan Syahnas memilih untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka secara internal. Mereka bahkan tidak ingin melibatkan keluarga dan memilih untuk mencari solusi berdua sebagai suami dan istri dalam permasalahan yang ada saat ini. Hai semuanya, kali ini gue bikin videonya agak beda nih ya dari video yang ada di YouTube channelnya JJ Nanas. Kali ini kita berdua mau bikin video sharing-sharing aja. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu pemberitaan di luar sana tentang keluarga gue sama Nanas. Dan pasti juga banyak yang bertanya-tanya kenapa selama ini kita diam. Jadi gue sama Nanas tuh diam bukan berarti gak nyelesain masalah. Karena gue yakin setiap orang tuh punya caranya masing-masing buat nyelesain masalah. Gue sama Nanas lebih memilih nyelesainnya secara internal. Karena dari awal gue berkomitmen sama Nanas, kalau ada masalah apapun sebaiknya diselesain berdua. Even keluarga pun jangan sampai tahu kita ada masalah. Lewat video klarifikasinya, Syahnas yang untuk pertama kalinya muncul ke hadapan publik memberikan permintaan maafnya. Dengan suara bergetar, Syahnas mengaku bahwa dirinya menyesal dengan apa yang sudah terjadi hingga saat ini. Ia pun merasa bahwa dirinya selama ini kurang bersyukur, padahal sudah diberikan oleh sang pencipta keluarga serta suami yang selalu baik dan sayang kepada dirinya. Dari kamu sendiri ada yang mau disampaikan? Dukungannya Doain aja, doain. Ya susah juga sih dijelasin. Ya kan pasti semua orang akan menikah kan pada akhirnya gitu. Terus kalau udah ketemu yang cocok, terus ya udah nyaman juga, udah diajak nikah juga. Ya udah daripada nantinya diambil orang. Kamunya bukan akunya. Ya, setiap manusia tidak ada yang luput dari kesalahan. Mengakui kesalahannya dan meminta maaf tentu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Namun Syahnas berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengungkapkan semua isi hatinya. Tak ada kata selain maaf dan ucapan terima kasih bagi Syahnas atas sikap JJ yang tetap berada di sisinya dalam keadaan apapun. Syahnas juga berjanji bahwa di kemudian hari dirinya akan berusaha menjadi istri dan ibu yang lebih baik lagi. Ya enggak ini juga. Aduh banyak sih. Ya bingung juga sih namanya. Mungkin kalau kayak perlakuan bilang baik mah semua relatif ya, semua orang juga baik, pasti semua temanku juga baik gitu. Cuman ya namanya feeling aja sih kayaknya udah deh ini udah paling pas lah, paling cocok sama akunya juga bisa nyambung banget lah. Jadi kita tuh ya kayak udah klop banget lah pokoknya, jadi udahlah males nyari-nyari lagi gitu. Suami mana yang tidak sakit hati jika mendapat kenyataan pahit seperti dialami oleh JJ. Namun ia sebagai kepala keluarga memilih untuk tidak terus-menerus menyalahkan siapapun. JJ justru merasa bahwa ini waktunya untuk sama-sama mengintrospeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sambil memegang tangan Syahnas, JJ mengungkapkan bahwa ia adalah salah satu wanita yang ingin dilindungi sebagai ibu dari anak-anak mereka. Karena itulah ia akan selalu berada di sisi dan menjaganya. Ya namanya rumah tangga ya, pasti ada pasang surut, kadang happy, kadang sedih, kadang berantem. Kita bicara tentang ekspresi yang ditampilkan oleh Sanas, dia itu di awal ketika JJ yang bicara, itu terlihat sangat nervous dan ditandai dengan tangannya megang-megang gitu ya. Kita bicara sebagai istilahnya bisa
holding gesture gitu, megang-megang tangannya sendiri gitu beberapa kali. Tapi makin ke sini, makin kemudian JJ makin banyak ngomong gitu, bilang bahwa masalah diselesaikan internal, kemudian dia menjaga istrinya dan sebagainya. Dua wanita yang berarti buat hidup dia adalah yang melahirkan dan yang melahirkan anak-anaknya. Lebih santai Sanas terlihat. Ketika Sanas bicara, kata yang disampaikan oleh Sanas itu berasal dari bawah sadarnya yang ketika self defense mekanisme nyala, mekanisme pertahanan dirinya nyala. Jadi ketika orang sedang menghadapi kesulitan gitu ya, menghadapi tuduhan, menghadapi berbagai macam, dia ngadepin itu dengan jaga-jaga gitu, dengan penyesalan gitu. Ya, supaya bisa keluar dari situ. Ya, tapi pertanyaannya nantinya gimana? Itu yang sebetulnya harusnya sudah dibicarakan antara JJ dan Sanas supaya jangan panjang nih langgengnya ya. Tapi kembali lagi kan, siapapun bebas untuk memberikan klarifikasi atas sikapnya selama ini. Motifnya pasti banyak sekali. Apakah memang itu karena tuntutan, karena ketakutan akan resiko buruk gitu ya, atau karena memang kesadaran bahwa ini adalah satu hal yang harus diambil. Belajar untuk menerima konsekuensi atas perbuatan buruknya gitu. Sepertinya ya saya yakin kalau misalkan apa yang mereka sampaikan saat ini pastinya sudah ada diskusi gitu ya, sudah ada pembicaraan internal dengan dua keluarga besar gitu. Karena dengan rentang waktu yang cukup lama rasanya nggak mungkin kalau misalnya mereka lalu diam-diam aja karena masalah ini sudah terlalu terbuka luas gitu. Apa yang mereka tampilkan saat ini saya yakin karena juga dukungan dan support dari keluarga. Tapi tinggal dilihat kembali apakah memang apa yang disampaikan saat ini akan terwujud secara konsisten dengan pembuktian perilaku-perilaku yang berubah untuk lebih baik.